Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali kita boleh dapat berjumpa kembali. Pada saat ini masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan yang boleh ada dalam tubuh kita masing-masing. Kita bersyukur untuk kehidupan yang masih boleh diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengambil renungan yang indah pada saat ini, ya, di dalam kitabnya firman Tuhan, ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18, 19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bagi kita semua anak-anak Tuhan, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, dan hidup kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat besar, sesuatu rahasia yang bagi saya, yang saya ingin ungkapkan pada saat ini, yaitu tentang bagaimana panggilan, "Hai anakku, layani aku, hai anakku, layani aku." Panggilan untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan. Kita anak-anak Tuhan ada yang dipanggil oleh Tuhan. Kita melakukan pekerjaan Tuhan itu secara sukarela dan tulus hati, karena itu adalah panggilan Tuhan khusus bagi kita, dan kita akan meresponnya itu dengan kesungguhan hati, dan kita siap bayar harga untuk itu. Jadi beda, ada juga anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan hanya ikut-ikutan, ya, hanya karena terpaksa atau disuruh orang tua, atau karena pengaruh teman, atau hanya sekedar orang lihat saya melayani Tuhan, tetapi bukan dari dalam hatinya, tetapi dia hanya ingin dilihat orang. Beda Bapak Ibu, ada panggilan khusus yang Tuhan taruh di hatinya, atau dia dipanggil secara khusus istimewa. Itu sangat berbeda dengan anak-anak Tuhan yang hanya ikut-ikutan, atau hanya ingin pamer saja, atau hanya ingin dilihat oleh orang lain. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas panggilan anak-anak Tuhan yang betul-betul dipanggil Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan yang betul-betul dipanggil oleh Tuhan secara khusus dan istimewa, dia akan siap bayar harga untuk sebuah panggilan yang istimewa itu. Walaupun apapun tantangan yang dia hadapi, walaupun di dunia ini dia hidup susah, ya, pas-pasan, tetap dia akan maju di dalam panggilan itu, ya, karena itu adalah panggilan khusus yang Tuhan sendiri memanggil dia dari hatinya, dari jiwanya, sehingga dia bayar harga untuk sebuah panggilan yang istimewa itu bagi dirinya. Tetapi jikalau anak-anak Tuhan yang hanya ingin tampil, yang hanya ingin dilihat orang, ya, yang hanya ikut-ikutan saja, atau disuruh orang tuanya, "Kamu jadi hamba Tuhan ya, bagus ya," atau disuruh teman atau terpengaruh, itu beda Bapak Ibu. Dia akan meresponnya itu secara hanya sepintas saja, dan jikalau ada tantangan atau kesukaran atau masalah di depan, maka dia akan undur, dan bisa-bisa akan beralih profesi. Bisa saja dia menjadi pengusaha, bisa saja dia menjadi apapun yang mendatangkan uang, yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya, sehingga kehidupannya akan senang selama dia berjalan di dunia ini. Karena Karena menjadi hamba Tuhan itu sangat susah Bapak Ibu, kita bayar harga.
Kita bayar harga dengan harga diri kita, ego kita, kesenangan-kesenangan pribadi kita. Kita harus mengesampingkan semuanya itu. Ya, yang utama adalah pelayanan. Melayani Tuhan itu yang paling utama. Yang paling utama dan yang terutama ya. Itu orang yang menyadari bahwa panggilan Tuhan itu istimewa dalam hidupnya, dia akan menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya dan dia akan memprioritaskan panggilan itu yang paling utama di atas segalanya ya. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan, walaupun dia menghadapi kehidupan yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia akan maju terus, baik terus, maju dengan semangat dan tersenyum. Walaupun ada banyak air mata yang dia tinggalkan di dalam jejak-jejak pelayanan tersebut, tetapi hatinya itu akan bersuka cita dan rohnya itu akan beria-ria, akan bersinar, bersuka cita, dan orang akan melihat dia, wah orang ini sangat berbahagia, sangat bersuka cita. Karena apa? Karena roh Allah itu ada di dalam orang tersebut ya, sehingga orang akan melihat dia, mukanya bercahaya dan bersinar-sinar seperti bintang di langit ya. Jadi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membahas ada suatu level yang sangat berbeda di antara dua ini. Hai anakku, maukah engkau melayaniku? Hai anakku, maukah engkau menjadi saksiku? Dua perkataan ini mengandung kuasa dan sangat berbeda ya. Kalau hanya sebatas di dalam melayani Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, terjun ke ladang pelayanan Tuhan itu, baik tujuannya, motivasinya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, atau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, atau untuk diri sendiri ya. Kalau bukan panggilan, betul-betul panggilan yang dia meresponi panggilan Tuhan itu yang betul-betul dari hatinya yang tulus. Tetapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia akan meresponi panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan dia akan menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Dia mengesampingkan segala pujian manusia, itu tidak penting baginya. Segala ocehan manusia, segala tanggapan pro dan kontra oleh manusia ya, dunia nyata ini tidak penting baginya. Yang penting dia mengabarkan firman Tuhan, menginjili orang-orang, dan mengabarkan firman Tuhan itu sampai ke seluruh dunia, pelosok dunia. Apapun yang dia mau jangkau ya, melalui media apapun ya, Tuhan pakai untuk segala sesuatu yang ingin dipakainya, dia akan lakukan itu dengan setulus hati dan dengan kerelaan hati ya. Dan segala sesuatu apapun yang dia lakukan itu ya, dia meminta kuasa dan roh Tuhan itu selalu menyertai dirinya, sehingga apapun yang dia lakukan bisa berhasil ya, dalam tanda kutip pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini untuk mencari uang, tidak ya, tetapi untuk pekerjaan Tuhan ya, membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ada dua level ini yang saya ingin membahas pada saat ini. Yang pertama, level maukah anakku engkau melayaniku. Itu semua anak Tuhan bisa tampil di level yang itu. Maukah melayani aku? Semua orang bisa, baik itu melayani Tuhan dengan tujuan yang baik, ataupun melayani Tuhan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau melayani Tuhan dengan motivasi-motivasi yang tidak baik. Tetapi di atas semuanya itu, orang itu dinilai Tuhan, dia melayani Tuhan dan mengabarkan nama Tuhan. Itu bagi Tuhan, motivasi itu kan dilihat, diseleksi sesudahnya. Tetapi apapun yang orang lakukan di dalam pelayanan itu, semuanya itu dikatakan baik ya. Tetapi hasil akhirnya itu ya, itu akan kelihatan di perhitungan akhir ya, di alam kekekalan itu. Orang itu akan keluar seperti apa, emas, berlian, atau rumput, kayu, dan jerami. Dan di level hai anakku, maukah engkau menjadi saksiku? Nah ini di level yang tinggi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang saya alami ya, proses di mana Tuhan menjadikan saya seorang hamba Tuhan. Di level yang pertama ini, maukah engkau melayaniku? Hai anakku, maukah engkau melayaniku? Nah, di level ini semua anak Tuhan bisa melayani Tuhan ya, dengan berbagai motivasi bisa. Tetapi di level maukah, hai anakku, maukah engkau menjadi saksiku? Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Di level maukah engkau menjadi saksiku? Nah, ini di level roh spiritual supranatural ini tinggi, Bapak Ibu, saksi. Nah, seorang saksi itu harus memegang kuat
apa yang dia percayai, apa yang dia lihat, apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia ini besar sekali ya. Pada saat saya perenungan seharian ini, saya merenungi terus ya perjalanan kehidupan saya, dan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pada saat saya merenungkan, maukah anakku engkau menjadi saksiku. Saksi itu adalah saksi kunci ya. Jikalau kita menjadi seorang pribadi, menjadi saksi, baik itu di pengadilan, dimanapun, kita harus mengetahui kejadian itu benar apa tidak, nyata apa tidak. Nah, saksi ini adalah yang betul-betul harus memegang kebenaran, kejujuran ya. Saksi dunia ada juga, saksi dunia, saksi bohong dan saksi yang benar ya. Tetapi kalau di dunia saja, jikalau kita diketahui kita menjadi saksi dusta, maka akan dipenjara ya. Kita akan mendapatkan berhadapan dengan undang-undang itu sendiri dan akan dipenjara. Nah, ini maukah anakku engkau menjadi saksiku. Nah, ini di level yang tinggi Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menjadi saksi Allah ya, seperti firman Tuhan ini ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ketiga pribadi ini adalah esa ya, satu ya. Banyak orang yang salah menafsirkan ini, dikatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu tiga, tetapi jangan kita memakai roh hikmat dunia ini, tetapi marilah mata kita, hati kita jangan dibutakan oleh roh dunia ini, tetapi marilah kita buka mata kita, hati kita ini untuk melihat roh kebenaran itu, jalan yang lurus itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di level maukah anakku engkau menjadi saksiku. Nah, ini di level yang tinggi Bapak Ibu. Ini suatu rahasia yang saya ungkapkan di dalam perjalanan spiritual, supranatural saya berjalan dengan Tuhan. Jadi yang saya dapatkan, maukah engkau menjadi saksiku, sangat berbeda levelnya dengan maukah anakku engkau melayani aku ya. Pada saat itu terjadi komunikasi di alam roh itu, saya berkata, Tuhan, saya sudah melayani engkau ya. Suara itu memanggil anakku, hai anakku, maukah engkau menjadi saksiku, menjadi saksiku anakku. Saya katakan, saya berbicara dengan Roh Kudus ya, kebenaran itu roh Allah. Saya bilang, sudah Tuhan, saya sudah melayani engkau. Saya telah mengabarkan kabar sukacita itu. Dimanapun saya bertemu dengan orang, saya mengabarkan jalan kerajaan surgamu. Saya mengatakan, engkaulah Tuhan, engkaulah Allah, Allah yang hidup, Allah yang benar itu. Tetapi suara Roh Kudus itu berkata, bukan itu anakku, bukan itu. Jadi bukan itu yang dimaksud. Jadi maukah engkau menjadi saksiku? Saksi itu adalah, saksi Tuhan itu adalah seseorang atau pribadi yang sudah diproses oleh Tuhan, yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan ya. Seorang saksi itu tidak akan tergoyahkan ya, tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun juga ya. Dia saksi kunci, saksi utama. Seorang saksi itu adalah yang betul-betul telah mengalami perjumpaan dengan Allah ya. Seorang saksi itu telah melihat pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang luar biasa, sehingga apa? Di dalam perjalanannya dia menyaksikan akan kuasa Allah itu, kasih Allah itu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu daya muslihat setan iblis ini ya. Dia akan tetap berdiri teguh ya. Karena apa? Dia merupakan saksi ya. Saksi Tuhan itu, duta Allah yang ada di tengah-tengah kegelapan dunia ini ya. Jadi kalau dia telah menjadi seorang posisinya saksi ya, dia akan berpegang teguh dan dia tidak akan undur pun satu langkah ya. Itu saksi ya. Saksi itu maju terus apapun yang dia hadapinya, baik itu tantangan, kesukaran, kesenangan, dia akan hadapi itu dengan kerendahan hati. Karena apa? Karena menjadi seorang saksi itu tidak gampang ya Bapak Ibu. Seorang saksi itu dia harus melihat kejadian yang nyata yang dia lihat, dan itu yang dia pegang merupakan suatu kebenaran ya. Jadi kita sebagai manusia janganlah kita menjadi anak-anak yang tidak peka dan tidak pintar melihat kehidupan alam kekekalan ini ya. Jalan yang lurus itu ya, jalan salib Yesus Kristus itu. Kita harus betul-betul mengenali. Kita harus mengenali jalan itu selama hidup kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Selama kita masih
ada bernafas, selama kita masih bisa melakukan aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengenali jalan itu Bapak Ibu. Jadi saya mendapati bahwa seorang saksi ini adalah levelnya di atas ya Bapak Ibu. Tidak sama dengan seorang yang hanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bisa saja siapa saja orang yang dia ingin tampil, dia ingin melayani Tuhan, ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Tetapi manakala orang itu diproses Tuhan lebih lagi, berjumpa dengan Tuhan sendiri, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu di alam roh, spiritual, supranatural itu, maka dia akan berubah statusnya menjadi saksi Tuhan. Ya, saksi. Jadi Bapak Ibu, seorang saksi itu ya harus berani. Ya, seorang saksi itu harus berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dan juga di dalam dia menyaksikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pengalaman-pengalaman dia berjalan bersama dengan Tuhan itu sendiri, dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ya, karena dia nyata, dia melihat, dia merasakan, dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu melalui proses bagaimana Tuhan membentuk dia, dan dia merasakan cinta kasih Tuhan itu di dalam hatinya, di dalam kehidupan pribadinya, maka dia akan menjadi seorang saksi yang kuat, dan dia tidak akan pernah mempermalukan nama Tuhan. Seorang saksi itu tidak akan mempermalukan nama Tuhan. Ya, seorang saksi, ya, jikalau dia membela kliennya, ya, membela seseorang itu, pasti dia akan ngotot, ya, dia akan mempertaruhkan ya nyawanya, sekalipun badannya itu, apapun yang akan dilakukan. Kalau dia betul-betul melihat kejadian itu, ini menjadi saksi yang benar ya Bapak Ibu, dia akan mempertaruhkan segala sesuatu untuk kejadian yang dia lihat tersebut, ya, yang dia rasakan, yang dia lihat, ya, itu saksi yang benar ya, bukan saksi yang bohong, bukan saksi pembohong ya. Kalau saksi pembohong itu ya saksi kaki tangan Lucifer, itu pembohong, karena Lucifer ini rajanya pembohong. Tetapi kalau saksi kebenaran itu, saksi Allah itu adalah saksi kebenaran itu sendiri ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi marilah kita menjadi saksi Allah yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, ya, sehingga Allah memakai kita menjadi alatnya yang sungguh-sungguh luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua perbedaan ya antara level melayani Tuhan dan level menjadi saksi Tuhan. Ya, saksi itu yang sudah melalui proses Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, melalui alam roh, supernatural, spiritual itu, ya, telah mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, ya, telah mengalami mujizat Tuhan, telah mengalami perkenanan Tuhan, dan telah merasakan cinta kasih Tuhan itu dalam hatinya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini, renungan yang singkat ini, dan kesaksian saya ini menjadi motivasi bagi diri kita sendiri untuk kita senantiasa naik tingkat dari level tingkat yang 1, 2 ya, step-step ya, karena di alam roh itu memakai tingkatan ya Bapak Ibu. Jadi marilah kita